Suamiku mengganti wallpaper HP-nya dari foto pernikahan kami menjadi foto asistennya yang berbikini. Aku hanya tersenyum saat mengetahuinya, lalu memutar video perselingkuhan mereka di TV di hadapan keluarga besar, hingga membuat mertuaku melakukan tindakan yang tak terduga ini. Sebelum cerita dimulai, tulis di komentar dari daerah mana kalian berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dengan cerita menarik lainnya. Hujan deras mengguyur Jakarta Selatan malam itu. Suara guntur sesekali terdengar teredam menembus kaca jendela setinggi langit-langit di unit penthouse kami. Aku duduk di meja kerja marmer di sudut ruang tengah yang luas, dikelilingi tumpukan berkas perkara yang harus segera kupelajari untuk sidang besok pagi. Sebagai pengacara korporat di salah satu firma hukum terbesar di kawasan SCBD, jam kerjaku seringkali tidak masuk akal. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk gaya hidup seperti ini. Apartemen mewah di kawasan Dharma Wangsa, mobil Eropa di basemen, dan segala kenyamanan yang terlihat di permukaan. Di sofa kulit Italia yang empuk, Lucky, suamiku, sedang berbaring santai sambil menatap layar televisi besar yang menampilkan pertandingan sepak bola. Dia adalah seorang creative director di sebuah agensi iklan. Pekerjaannya menuntut kreativitas, katanya, jadi dia butuh banyak waktu untuk mencari inspirasi, yang seringkali diterjemahkan sebagai bermain game konsol atau menonton TV berjam-jam sepulang kantor. Sayang, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen merger perusahaan klien. Tolong pesankan makan malam dong. GoFood aja, aku nggak sempat masak. HP-ku lagi di-charge di kamar. Oke, mau makan apa? Sahutnya malas-malasan. Apa aja, yang penting cepat dan hangat. Mungkin sup atau soto enak kali ya, hujan begini. Jawabku. Aku mendengar Lucky menghela napas panjang, seolah permintaanku adalah beban terberat sedunia. Dia bangkit dari posisi nyamannya, merogoh saku celana pendeknya, dan mengeluarkan ponselnya. Dia berjalan mendekat ke arah meja kerjaku sambil menunduk menatap layar ponsel, jarinya bergerak cepat membuka kunci layar. Nih, kamu pilih sendiri deh menunya. Aku bingung kalau disuruh milih, katanya sambil menyodorkan ponselnya yang sudah terbuka di atas tumpukan berkasku. Dia meletakkan ponsel itu begitu saja dan berbalik arah menuju dapur untuk mengambil air minum. Aku menghela napas lelah, sedikit kesal karena dia bahkan tidak mau repot memilih menu. Aku meraih ponselnya. Layarnya masih menyala. Namun, apa yang terpampang di sana membuat seluruh tubuhku membeku seketika. Wallpapernya. Selama 5 tahun pernikahan kami, latar belakang layar ponsel Lucky selalu, dan aku tekankan, selalu, foto kami berdua. Foto favorit kami saat bulan madu di Bali, di mana kami berpelukan di pinggir pantai saat matahari terbenam dengan wajah penuh kebahagiaan. Itu adalah simbol kecil dari komitmen kami, sebuah pengingat digital tentang siapa prioritasnya. Tapi malam ini, foto itu lenyap. Tergantikan oleh sebuah gambar yang membuat lambungku terasa mual. Itu adalah foto seorang wanita muda. Karin. Aku mengenalnya dengan baik. Dia adalah sekretaris sekaligus asisten pribadi Lucky di kantornya. Seorang gadis Gen Z yang energik, selalu terlihat polos, dengan dandanan ala Korea, dan seringkali terlalu akrab dengan Lucky saat acara kumpul-kumpul kantor. Di foto itu, Karin tidak sedang berada di kantor. Dia sedang duduk di pinggir kolam renang sebuah hotel bintang 5 yang terlihat sangat mewah. Dia hanya mengenakan bikini two-piece berwarna merah menyala, yang mengekspos hampir seluruh tubuhnya. Rambutnya basah, dan dia tersenyum menggoda ke arah kamera. Atau lebih tepatnya, ke arah orang yang memegang kamera saat mengambil foto itu. Latar belakang kolam renang itu terasa familiar, seperti sebuah hotel di Bandung yang pernah aku datangi untuk konferensi hukum. Jantungku berhenti berdetak selama beberapa detik. Darahku terasa dingin, mengalir deras dari wajahku hingga ke ujung kaki. Ini bukan sekadar foto teman kerja. Ini adalah foto yang disimpan oleh seorang pria yang memiliki ketertarikan seksual mendalam terhadap objek fotonya. Otakku, yang telah terlatih bertahun-tahun untuk menganalisis bukti di ruang sidang, langsung bekerja dengan kecepatan penuh. Aku tidak panik. Tidak, panik adalah untuk amatir. Aku justru menjadi sangat tenang. Ketenangan yang dingin dan mematikan. Ini adalah bukti. Bukti pertama dari sesuatu yang mungkin sudah lama kurasakan tapi selalu kutepis. Aku mendengar langkah kaki Lucky kembali dari dapur. Cepat-cepat aku menekan tombol menu GoFood,
berusaha menormalkan tampilan layar seolah aku tidak melihat apa-apa. Udah dipilih? Tanyanya sambil meneguk air dari gelas. Aku mendongak, memasang senyum tipis di wajahku. Belum. Ini baru mau buka aplikasinya. Lucky mendekat untuk melihat layar HP-nya di tanganku. Saat itulah dia menyadari kesalahannya. Matanya melebar sepersekian detik saat melihat layar home HP-nya sebelum aplikasi GoFood terbuka penuh. Wajahnya sedikit memucat. Dengan gerakan yang terlihat canggung dan terburu-buru, dia merebut kembali ponselnya dari tanganku. Sini biar aku aja yang pesanin. Kamu lanjut kerja aja, nanti malah nggak fokus. Loh, kenapa? Katanya tadi bingung milih, tanyaku. Suaraku terdengar datar namun tajam di telingaku sendiri. Aku menatap lurus ke matanya, mencari celah kebohongan. Lucky menghindari tatapanku. Dia tertawa gugup. Gak apa-apa, aku tiba-tiba kepikiran mau makan sate padang di daerah Senopati itu. Lagi pengen banget. Dia dengan cepat menekan tombol kunci di samping ponselnya, membuat layarnya menjadi gelap, menyembunyikan foto Karin dari pandanganku. Oh ya? Tadi aku sekilas lihat wallpaper kamu, kok beda ya? Aku melemparkan umpan itu dengan nada santai yang kupaksakan. Lucky membeku. Jakunnya bergerak naik turun. Oh, itu iklan. Iya, iklan pop-up yang tiba-tiba muncul dan kepencet jadi wallpaper. Aneh banget kan aplikasi zaman sekarang? Nanti aku ganti lagi ke foto kita kok. Alasan yang sangat bodoh. Seorang creative director di agensi iklan besar tidak tahu bedanya iklan pop-up dengan pengaturan wallpaper system? Dia pikir aku sebodoh itu? Aku tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, senyum yang biasa kuberikan pada saksi lawan yang baru saja memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah. Oh, gitu. Iya deh, hati-hati kalau download aplikasi, Mas. Banyak malware sekarang, kataku dengan nada penuh pengertian palsu. Iya. Bener banget, jawabnya cepat, tampak lega karena mengira aku mempercayai kebohongan konyolnya. Ya udah, aku pesan sate padang ya. Dia berjalan kembali ke sofa, duduk dengan gelisah. Aku kembali menatap berkas perkaraku. Huruf-huruf di kertas itu kini terlihat buram. Pikiranku sudah tidak lagi pada kasus korporasi. Pikiranku kini terfokus pada satu kasus baru, kasus Lucky dan Karin. Insting pengacaraku telah menyala sepenuhnya. Alarm bahaya berbunyi keras di kepalaku. Foto itu bukan ketidaksengajaan. Reaksi paniknya mengonfirmasi segalanya. Ada sesuatu yang busuk sedang terjadi tepat di bawah hidungku, di dalam rumah tanggaku sendiri. Aku tidak akan menangis. Belum. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kubutuhkan sekarang adalah fakta, data, dan bukti yang tak terbantahkan. Jika Lucky ingin bermain api di belakangku, aku akan memastikan dia terbakar habis oleh api yang dia sulut sendiri. Hujan di luar semakin deras, seolah langit Jakarta ikut merasakan badai yang baru saja dimulai di dalam hatiku. Malam ini, aku bukan lagi hanya seorang istri yang lelah bekerja. Malam ini, aku adalah seorang jaksa penuntut umum yang baru saja menemukan bukti kunci. Dan terdakwanya adalah suamiku sendiri. Pagi harinya, atmosfer di apartemen kami terasa berbeda, setidaknya bagiku. Lucky masih bersikap seperti biasa, mungkin merasa aman karena mengira kebohongan tentang iklan pop-up semalam telah berhasil mengelabui mataku. Dia bersenandung kecil saat menyeduh kopi dari mesin espresso mahal yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Aku duduk di kitchen island, menyesap teh hijauku sambil mengamati gerak-geriknya. Betapa mudahnya dia bersikap santai setelah ketahuan menyimpan foto wanita lain berbikini di ponselnya. Sikap santainya itu justru semakin memicu rasa jijik di dalam diriku. Betapa dia meremehkan kecerdasanku. Sayang, Lucky memulai percakapan sambil membawa cangkir kopinya duduk di hadapanku. Nanti malam kayaknya aku bakal pulang telat banget deh. Oh ya? Ada apa? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral dan penuh perhatian seperti istri yang suportif. Biasa, proyek iklan minuman soda yang baru itu. Kliennya rewel banget minta revisi terus. Deadline-nya mepet. Jadi tim kreatif harus lembur habis-habisan malam ini. Jelasnya dengan wajah yang dibuat terlihat lelah dan terbebani. Lembur di kantor atau di luar? Selidiku. Di kantor lah.
Mana bisa kerja fokus kalau di kafe? Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk pelan. Ya udah, jangan lupa makan ya. Jangan terlalu diforsir tenaganya. Kamu butuh aku siapin vitamin. Lucky tersenyum lega, senyum anak manja yang permintaannya dituruti. Dia berdiri, mengecup keningku sekilas. Kecupan yang terasa dingin dan hampa. Gak usah, nanti aku beli di minimarket bawah kantor aja. Kamu istri terbaik deh. Pengertian banget. Love you. Love you too. Balasku otomatis, kata-kata yang terasa pahit di lidahku. Setelah Lucky berangkat kerja dengan mobil sport 2 pintunya, yang cicilannya sebagian besar juga aku yang tanggung, aku tidak langsung berangkat ke kantor. Aku menelepon sekretarisku, memberitahu bahwa aku akan datang agak siang karena ada urusan mendesak di rumah. Begitu yakin Lucky sudah jauh, aku segera mengambil ponselku dan menghubungi sebuah nomor yang sudah kusimpan. Itu adalah nomor Pak Dani, seorang teknisi keamanan IT langganan kantorku. Dia biasa menangani instalasi sistem keamanan tingkat tinggi untuk klien-klien korporat kami yang membutuhkan privasi ekstra. Halo, Pak Dani? Ini Bella dari firma hukum, sapaku saat panggilan tersambung. Oh, Bu Bella. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada masalah dengan sistem di kantor? Tanya suara berat di ujung telepon. Bukan kantor, Pak. Ini untuk urusan pribadi di apartemen saya. Saya butuh bantuan Bapak untuk instalasi CCTV. Hari ini juga, sepagi mungkin. Pak Dani terdengar sedikit terkejut dengan urgensi nadaku. Bisa sih, Bu. Kebetulan jadwal saya pagi ini kosong. Mau pasang berapa titik dan jenis yang seperti apa? Saya mau yang paling canggih, Pak. Yang bentuknya tersembunyi, tidak kasat mata, tapi kualitas gambarnya 4K dan suaranya jernih. Dan yang paling penting, bisa saya akses secara real-time dari HP dan tablet saya kapan saja, di mana saja, tanpa ada notifikasi suara atau lampu di unit kameranya. Baik, Bu. Saya paham spesifikasinya. Mau dipasang di area mana saja? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ruang tamu, mengarah ke sofa utama dan pintu masuk. Dan satu lagi di dalam kamar tidur utama, mengarah ke tempat tidur. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Dani adalah profesional. Dia tidak bertanya macam-macam, tapi aku tahu dia pasti mengerti implikasi dari permintaanku. Baik, Bu. Saya siapkan peralatannya. 1 jam lagi saya sampai di lokasi Ibu. Mohon alamat lengkapnya di-share. 1 jam kemudian, Pak Dani tiba dengan membawa tas peralatan yang tampak seperti tas kerja biasa. Dia bekerja dengan cepat dan efisien. Aku mengawasinya memasang kamera kecil seukuran kancing baju di sela-sela rak buku di ruang tamu. Lensa kamera itu tersembunyi sempurna di antara deretan buku-buku tebal tentang hukum dan desain grafis. Sudutnya sempurna, mencakup seluruh area duduk dan pintu masuk apartemen. Kemudian, kami masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang seharusnya menjadi tempat paling pribadi dan suci bagi suami istri. Pak Dani memasang 1 unit lagi di dalam smoke detektor di langit-langit, tepat di atas tempat tidur ukuran king size kami. Posisinya sangat strategis untuk menangkap apapun yang terjadi di atas ranjang itu. Saat Pak Dani bekerja, aku merasakan gelombang rasa sakit yang aneh. Aku sedang mengubah rumahku sendiri menjadi area pengintaian. Tempat yang kubeli dengan keringat dan kerja kerasku, yang kuharapkan menjadi tempat perlindungan, kini menjadi tempat kejadian perkara. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh tekad yang dingin. Jika Lucky telah menodai rumah ini dengan kebohongannya, maka aku berhak untuk mencari kebenarannya, dengan cara apapun. Sudah selesai, Bu, kata Pak Dani setelah sekitar 2 jam bekerja. Semua sudah terkoneksi. Ini username dan password khusus untuk Ibu. Aplikasi pengawasnya juga sudah saya instalkan di tablet Ibu ini. Silakan dicoba. Aku mengambil tablet yang disodorkannya. Layar menunjukkan 2 tampilan live feed yang sangat jernih. 1 dari ruang tamu yang kosong, dan 1 lagi dari kamar tidur kami yang rapi. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding melalui mikrofonnya yang sensitif. Sempurna, Pak Dani. Terima kasih banyak, kataku sambil mentransfer pembayaran jasanya yang tidak murah, tapi sangat sepadan. Sama-sama, Bu. Oh iya,
Kalau boleh saran, kalau nanti Bapak Lucky bertanya kenapa ada teknisi datang, bilang saja untuk maintenance jaringan internet atau perbaikan AC. Perangkat ini tidak akan terdeteksi kecuali dibongkar total, ujarnya sebelum pamit. Aku mengangguk. Tentu. Dan Pak Dani, saya mohon kerahasiaan penuh soal ini. Tentu saja, Bu. Etika profesi. Rahasia klien terjamin. Setelah Pak Dani pergi, aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu apartemenku yang luas dan mewah. Senopati di bawah sana masih basah sisa hujan semalam. Apartemen ini terasa dingin, sangat dingin. Dinding-dinding marmer dan furnitur desainer terasa seperti mengejekku. Aku menatap layar tablet di tanganku. Gambar ruang tamu yang kosong di layar itu terlihat sunyi. Tapi aku tahu, kesunyian ini tidak akan lama. Aku telah memasang perangkap. Sekarang, aku hanya perlu menunggu tikusnya masuk. Aku bersiap-siap berangkat ke kantor. Mengenakan setelan blazer terbaikku, memoles lipstik merah menyala yang memberikan kesan berani dan tak terkalahkan. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku sendiri. Kau bisa melakukan ini, Bella, bisikku pada diriku sendiri. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Gunakan otakmu. Kumpulkan bukti. Dan ketika saatnya tiba, hancurkan dia tanpa ampun. Aku melangkah keluar dari apartemen, meninggalkan mata-mata digital yang kini berjaga 24 jam di rumahku sendiri. Permainan telah dimulai, dan aku pastikan, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Kantor masih ramai meski jam di dinding kaca ruanganku sudah menunjukkan pukul 8 malam. Cahaya lampu gedung-gedung pencakar langit di kawasan SCBD berkelap-kelip di luar jendela, menciptakan pemandangan metropolitan yang biasanya menenangkan bagiku. Namun, malam ini, fokusku terbelah. Di sebelah laptop kerjaku yang menampilkan draft kontrak akuisisi, tablet pribadiku menyala redup, menampilkan siaran langsung dari rumah. Sesuai dugaanku, atau lebih tepatnya, sesuai ketakutanku, notifikasi gerakan dari aplikasi CCTV masuk tepat pukul 19.30. Tanganku gemetar pelan saat menekan notifikasi itu. Layar tablet membesar, menampilkan ruang tamu apartemenku dalam resolusi tinggi. Pintu utama terbuka. Lucky masuk, wajahnya terlihat berseri-seri, jauh dari wajah lelah seorang suami yang katanya sedang lembur dikejar deadline. Dan dia tidak sendiri. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda dengan gaun pendek berwarna pastel dan tas tangan bermerek yang kelihatannya baru. Karin. Jantungku seperti dipukul palu godam melihat mereka melangkah masuk ke dalam apartemen kami. Tempat suci yang cicilannya 70% dibayar dari keringatku, dari jam-jam lemburku yang tak berkesudahan, kini dinodai oleh kehadiran wanita lain. Aku melihat Lucky meletakkan kunci mobil di meja konsol, lalu dengan santainya merangkul pinggang Karin. Gila ya, Mas, apartemen kamu bagus banget. View-nya keren. Suara Karin terdengar jelas melalui mikrofon canggih yang dipasang Pak Dani. Suaranya manja, tipe suara yang dibuat-buat untuk terdengar imut. Biasa aja kok. Nanti kalau proyek ini gol, kita bisa cari yang lebih bagus lagi, jawab Lucky sombong. Aku mendengus sinis di ruang kerjaku yang dingin. Kita? Dia bahkan tidak bisa melunasi kartu kreditnya sendiri, tanpa bantuanku bulan lalu. Aku melihat mereka duduk di sofa. Lucky membuka jasnya, melemparnya sembarangan ke sandaran kursi. Karin duduk merapat, kepalanya bersandar di bahu Lucky. Tangan Lucky membelai rambut wanita itu. Pemandangan itu membuat perutku mual, seolah ada batu panas yang mendesak naik ke tenggorokan. Mereka terlihat begitu nyaman, seolah ini adalah rutinitas wajar. Seolah aku, istri sah yang fotonya terpajang di dinding ruang tamu itu, hanyalah hantu yang tak perlu dipedulikan. Alih-alih menutup tablet itu karena tak kuat melihatnya, aku memaksakan mataku untuk terus menatap. Aku butuh rasa sakit ini. Rasa sakit ini adalah bahan bakar untuk logika hukumku bekerja. Aku menekan tombol record. Setiap detik kemesraan mereka kini tersimpan rapi di cloud storage pribadiku. Sambil membiarkan drama murahan itu berputar di layar tablet, aku membuka tab baru di laptopku. Kali ini bukan untuk pekerjaan kantor, melainkan investigasi forensik keuangan rumah tangga. Aku login ke layanan internet banking dari rekening bersama kami. Rekening yang seharusnya digunakan untuk tabungan masa depan dan dana darurat, tapi kartu debitnya dipegang oleh Lucky untuk
keperluan operasional rumah tangga, karena aku jarang sempat belanja. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard, menyaring mutasi rekening selama 6 bulan terakhir. Mataku yang terlatih mencari anomali dalam audit perusahaan kini, dengan mudah menemukan pola mencurigakan dalam keuangan suamiku sendiri. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar di ATM dekat kantor Lucky yang dilakukan berulang kali setiap Jumat malam. Tapi yang lebih menyakitkan adalah transaksi debitnya. 14 Februari. Transaksi, Plaza Indonesia, Jewelry Store. IDR 25 juta. Aku tertegun. Februari lalu, saat hari Valentine, Lucky bilang dia tidak punya uang untuk membelikan kado karena gajinya terpotong cicilan mobil. Kami hanya makan malam sederhana di rumah. Jadi, kalung berlian siapa yang dibelinya seharga 25 juta? Jawabannya jelas ada di leher Karin yang sekarang terlihat berkilauan di layar tabletku. Aku menggulir lagi ke bawah. 20 Mei. Transaksi, The Trans Luxury Hotel Bandung. IDR 4.500.000. Tanggal itu, aku ingat betul. Lucky bilang dia ada dinas mendadak ke Surabaya untuk pitching klien. Dia bahkan mengirimiku foto tiket pesawat yang, sekarang aku sadari, mungkin hanya hasil editan atau tiket yang dibatalkan. Ternyata, dia bersenang-senang di Bandung, di hotel yang sama dengan latar belakang foto bikini di wallpaper HP-nya itu. Ada lagi, tagihan restoran fine dining di Senopati saat aku sedang sidang di luar kota. Pembelian tas branded di butik Jakarta Selatan. Total kerugian negara rumah tanggaku mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun terakhir. Uang yang sebagian besar adalah hasil kerjaku yang kutransfer ke rekening itu setiap bulan. Rasanya seperti ditampar berulang kali. Bukan hanya karena dia berselingkuh, tapi karena dia merampokku. Dia menggunakan uangku untuk membiayai perselingkuhannya. Dia menafkahi egonya dengan memanjakan wanita lain, menggunakan keringat istrinya sendiri. Di layar tablet, aku melihat Lucky bangkit dan mengambil botol wine dari kabinet. Itu wine mahal yang kusiapkan untuk perayaan ulang tahun pernikahan kami nanti. Dia menuangkannya ke 2 gelas, memberikannya pada Karin, lalu mereka bersulang sambil tertawa. Untuk kita, ucap Lucky di layar. Untuk kamu yang hebat, balas Karin. Air mataku menetes jatuh membasahi tombol enter di laptop. Cukup. 1 tetes saja. Aku menghapusnya kasar dengan punggung tangan. Dengan tangan yang kini stabil dan dingin, aku mengunduh semua bukti mutasi rekening itu. Aku men-screenshot setiap transaksi mencurigakan, menyandingkannya dengan tanggal-tanggal di mana dia berbohong padaku. Aku menyusunnya dalam sebuah presentasi kronologis yang rapi, seakurat bukti yang akan kuserahkan pada hakim di pengadilan. Aku melihat kembali ke layar tablet. Lucky dan Karin kini mulai bertindak lebih jauh. Tangan Lucky mulai nakal. Aku tidak memalingkan wajah. Aku merekam semuanya. 5 menit. 10 menit. Video yang cukup untuk membuat siapapun yang menontonnya merasa malu 7 turunan. Setelah selesai, aku membuat sebuah folder baru di laptopku dengan enkripsi tinggi. Aku menamai folder itu dengan judul yang sangat ironis, menggunakan huruf kapital semua, kado anniversary. Di dalamnya, aku memasukkan rekaman CCTV malam ini, foto wallpaper HP yang sempat kufoto diam-diam kemarin, dan rekap mutasi rekening yang membuktikan betapa borosnya suamiku untuk wanita lain. Malam itu, aku pulang ke apartemen 2 jam setelah Karin pergi, aku memantau kepulangannya lewat CCTV. Saat aku masuk, apartemen sudah rapi kembali. Gelas wine sudah dicuci, bantal sofa sudah ditepuk-tepuk. Lucky menyambutku dengan wajah lelah yang dipalsukan. Baru pulang? Yang? Sama, aku juga baru sampai setengah jam lalu. Capek banget di kantor, keluhnya sambil memijat lehernya. Aku menatapnya, menatap bibir yang baru saja mencium wanita lain, menatap tangan yang baru saja memeluk tubuh lain. Rasa jijik itu luar biasa, tapi aku menutupinya dengan senyum lelah yang sempurna. Iya, Mas. Pekerjaan memang gak ada habisnya ya, jawabku datar. Tapi tenang aja. Sebentar lagi kita akan istirahat panjang kok. Lucky tidak menangkap makna ganda dalam ucapanku. Dia hanya mengangguk dan kembali menonton TV, tidak sadar bahwa di dalam tas kerjaku, vonis kematian untuk keluarga bahagia, kami sudah kutulis lengkap dengan materainya. 3 hari berlalu sejak kejadian di CCTV itu.
3 hari di mana aku harus berakting layaknya aktris papan atas peraih piala citra. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap mencium pipinya sebelum berangkat kerja, dan tetap mendengarkan cerita bohongnya tentang proyek yang makin ribet di kantor. Setiap kali dia berbohong, aku hanya tersenyum dalam hati, menambahkan 1 poin lagi dalam daftar dakwaanku. Hari ulang tahun pernikahan kelima kami jatuh pada hari Sabtu. Itu hari yang sempurna. Lucky tampaknya sudah melupakan insiden wallpaper itu sepenuhnya. Karena aku tidak pernah membahasnya lagi dan bersikap manis. Dia mungkin berpikir aku benar-benar percaya soal iklan pop-up, atau setidaknya memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Kepercayaan diri semu itulah yang membuatnya lengah. Sore itu, sepulang kerja lebih awal, aku duduk di ruang keluarga bersama Lucky. Di luar, langit Jakarta terlihat gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung di atas kawasan Dharma Wangsa, diiringi kilat yang sesekali menyambar, menandakan badai besar akan segera turun. Suasana yang sangat mendukung untuk apa yang sedang kurencanakan. "Mas," panggilku lembut. Lucky menoleh dari ponselnya, yang sekarang selalu dia telungkupkan jika tidak dipakai. "Ya, sayang. Sabtu besok kan anniversary kita yang kelima. Kayaknya sayang banget kalau cuma dilewatkan begitu aja. 5 tahun itu milestone loh," kataku sambil membelai lengannya pelan. Lucky tampak berpikir sejenak. Mungkin menghitung sisa saldo di rekening pribadinya, atau memikirkan alasan untuk tidak keluar uang banyak. "Iya sih. Kamu mau apa? Makan malam di luar?" "Gak usah di luar deh, Mas. Macet, apalagi musim hujan begini. Aku pengen sesuatu yang lebih intim, lebih hangat," usulku. "Gimana kalau kita makan malam di sini aja? Aku akan panggil catering premium langganan kantor untuk siapin private dining." Tapi apa?" Lucky tampak tertarik, terutama karena dia tidak perlu repot reservasi. "Aku pengen ngundang bapak dan ibu," kataku mantap. "Pak Hartono dan Bu Ratna kan udah lama nggak main ke sini. Terakhir waktu lebaran tahun lalu. Aku kangen sama masakan ibu, dan bapak juga pasti seneng lihat kesuksesan kamu sekarang." Wajah Lucky langsung cerah. Egonya tersentuh. Ayahnya, Pak Hartono, adalah sosok yang sangat dia segani, atau lebih tepatnya, dia takuti. Mantan hakim agung yang keras, berprinsip, dan sangat memegang teguh etika. Mendapatkan pengakuan dari ayahnya adalah obsesi terbesar Lucky seumur hidupnya. "Ide bagus banget, Yang," seru Lucky antusias. "Bapak pasti bangga kalau lihat kita harmonis begini, di apartemen mewah, karir lancar. Dia selalu nanya kabar kamu loh. Katanya aku beruntung banget punya istri pinter kayak kamu." "Benar, Mas. Kamu memang beruntung. Dan sebodoh itu karena menyia-nyiakannya," batinku. "Oke, kalau gitu aku yang hubungi ibu ya," kataku. Aku mengambil ponsel dan mendial nomor Bu Ratna. Panggilan tersambung pada dering kedua. "Halo, Bella sayang? Apa kabar, Nak?" Suara lembut Bu Ratna menyapa di ujung sana. Ibu mertuaku ini adalah wanita sosialita yang hatinya sebenarnya baik, sangat menyayangi anak dan menantunya, meskipun kadang terlalu polos dalam menilai kelakuan putranya. "Kabar baik, Bu. Ibu sama bapak sehat?" tanyaku dengan nada riang. "Sehat, Nak. Bapak lagi baca koran tuh di teras. Tumben nelpon sore-sore?" "Ini Bu, mau ngundang makan malam. Sabtu ini kan ulang tahun pernikahan Bella sama Lucky yang kelima. Kami pengen syukuran kecil-kecilan di apartemen. Cuma kita berempat aja. Sekalian temu kangen." "Wah, mau banget dong. Bapak pasti senang sekali. Nanti ibu bilangin ya. Kalian mau dimasakin apa? Biar ibu bawakan spesial." "Nggak usah repot-repot, Bu. Bella udah siapin semuanya. Ibu sama bapak tinggal datang cantik aja." "Oh ya, Bu. Bella juga nyiapin video kenangan perjalanan kami selama 5 tahun ini. Nanti kita nonton bareng ya pas makan malam." Aduh, romantisnya menantuku ini. "Iya, nanti ibu sampaikan ke bapak. Pasti kami datang." Setelah menutup telepon, aku menatap Lucky yang sedang tersenyum lebar, mungkin membayangkan pujian yang akan dia terima dari ayahnya nanti. "Beres," kataku pada Lucky. "Mereka pasti datang." "Mantap," kata Lucky.
Aku harus siapin baju bagus nih. Biar Bapak lihat kalau anaknya ini sukses. Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Kamu harus terlihat sempurna nanti malam. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan persiapan yang metikulas. Aku memesan bunga sedap malam dalam jumlah banyak untuk dekorasi meja makan. Wanginya yang harum namun sedikit mistis selalu mengingatkanku pada upacara sakral atau pemakaman. Aku memastikan menu makanan adalah favorit Pak Hartono, steak wagyu dengan tingkat kematangan medium rare dan wine merah tua yang pekat. Di sela-sela persiapan itu, aku juga melakukan editing terakhir pada video persembahanku. Aku menggabungkan foto-foto pernikahan kami yang indah di awal durasi, diiringi lagu romantis yang menjadi soundtrack pernikahan kami dulu. Transisinya kubuat sehalus mungkin, membangun emosi haru dan bahagia. Lalu, di menit kelima, tepat saat klimaks lagu, aku menyisipkan kejutan utamanya. Aku memastikan file video itu kompatibel dengan Smart TV 65 inci yang menggantung megah di hadapan meja makan kami. Aku bahkan melakukan rehearsal teknis saat Lucky sedang mandi, memastikan screen mirroring dari HP-ku berjalan tanpa jeda buffering. Tidak boleh ada kesalahan teknis. Eksekusinya harus sempurna. Malam Sabtu tiba. Hujan turun dengan ganasnya sejak sore, seolah langit Jakarta ingin menenggelamkan kota ini. Kilat menyambar-nyambar, menerangi ruang tengah apartemen kami dengan cahaya putih yang dramatis. Suasana di luar mencekam, tapi di dalam, apartemen kami terlihat hangat dan mewah dengan cahaya lilin dan lampu kristal. Lucky tampak gagah dengan kemeja batik sutra lengan panjangnya. Dia menyisir rambutnya rapi ke belakang, menyemprotkan parfum mahal yang, lagi-lagi, dibelinya menggunakan kartu kreditku. Dia terlihat seperti suami teladan, pria sukses yang memiliki segalanya. Cantik banget istriku malam ini, pujinya saat melihatku keluar dari kamar. Aku mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, dengan potongan leher yang tegas. Hitam, warna yang melambangkan keanggunan, sekaligus warna duka cita. Makasih, Mas, jawabku singkat. Bel pintu berbunyi. Itu pasti Bapak sama Ibu. Lucky bergegas ke pintu dengan semangat. Aku berdiri diam di tempatku, menarik napas panjang. Udara terasa berat, penuh dengan muatan listrik statis dari badai di luar dan badai yang kusimpan di dada. Saat pintu terbuka dan aku melihat sosok Pak Hartono yang berwibawa serta Bu Ratna yang tersenyum lebar memeluk Lucky, aku tahu tidak ada jalan kembali. Undangan makan malam keramat ini telah dimulai. Tamu kehormatan sudah datang. Dan terdakwa sudah berada di kursi pesakitannya, tanpa sadar bahwa palu hakim akan segera diketuk tepat di atas kepalanya. Selamat malam, Pak, Bu, sapaku ramah sambil menyalami mereka. Silakan masuk. Rumah ini rumah Bapak dan Ibu juga. Pak Hartono menepuk bahuku kebapakan. Terima kasih, Bella. Rumah tangga kalian ini memang oase buat kami. Semoga langgeng terus ya. Amin, Pak, jawabku. Semoga malam ini jadi malam yang tak terlupakan buat kita semua. Dan aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku. Ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Petir kembali menyambar, kali ini begitu dekat hingga getarannya terasa merambat melalui lantai marmer dingin apartemen kami. Di luar, Jakarta sedang menangis hebat, seolah langit menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Namun, di dalam ruang makan penthouse ini, suasana terasa begitu kontras. Hangat, mewah, dan, di permukaan, penuh dengan kebahagiaan keluarga yang sempurna. Meja makan panjang dari kayu jati solid itu, telah kutata dengan presisi militer. Taplak meja linen putih bersih, perangkat makan perak yang sudah kupoles hingga berkilau, dan di tengahnya, rangkaian bunga sedap malam segar menebarkan aroma yang kuat. Wangi bunga itu bercampur dengan aroma rosemary dan daging panggang dari steak wagyu yang baru saja disajikan oleh pelayan catering yang kusewa khusus untuk malam ini. Setelah menyajikan makanan, aku meminta para pelayan itu untuk pergi, meninggalkan kami berempat dalam privasi yang intim. Aku duduk di ujung meja, berhadapan dengan Lucky. Di sisi kanan dan kiriku, duduk Pak Hartono dan Bu Ratna. Ini adalah formasi klasik makan malam keluarga, formasi yang seharusnya melambangkan keharmonisan. Luar biasa, puji Pak Hartono, suaranya berat dan berwibawa memecah kesunyian denting garpu.
Dia memotong daging di piringnya dengan gerakan yang tenang. Dagingnya empuk sekali, matangnya pas. Medium rare, persis seperti kesukaan Bapak. Kamu pintar sekali memilih menu, Bella. Aku tersenyum santun, sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Terima kasih, Pak. Bella ingat Bapak selalu bilang, kalau mau makan daging, harus dinikmati rasa aslinya, jangan sampai terlalu matang. Bella memang istri idaman. Pak, sambar Lucky cepat. Dia tampak begitu bersemangat malam ini. Wajahnya berseri-seri, mungkin karena wine mahal yang terus-menerus dia tuang ke gelasnya, atau mungkin karena mabuk oleh pujian ayahnya. Dia yang urus semuanya. Aku sih cuma bagian cari uangnya aja buat bayar ini semua. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Kalimat itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Bagian cari uangnya? Gaji Lucky bahkan tidak cukup untuk membayar biaya maintenance dan listrik apartemen ini setiap bulan. Tapi aku diam, membiarkan dia menumpuk batu bata kebohongan itu semakin tinggi. Semakin tinggi dia memanjat, semakin mematikan jatuhnya nanti. Bu Ratna tertawa renyah, matanya berbinar menatap putranya dengan bangga. Iya dong, Lucky kan sekarang karirnya makin melesat. Ibu dengar dari Bapak, katanya kamu baru dapat proyek besar lagi ya? Iklan apa itu, minuman? Lucky mengangguk mantap, membusungkan dadanya. Betul, Bu. Klien multinasional. Mereka percayain konsep kreatifnya 100% sama Lucky. Katanya sih, kalau proyek ini sukses, Lucky bakal dipromosin jadi regional director. Doain aja ya, Pak, Bu. Amin, seru Bu Ratna. Bapak pasti bangga banget. Dulu Bapak sempat khawatir kamu nggak betah kerja di agensi, ternyata malah sukses besar. Lihat nih, bisa beli apartemen di Senopati, mobil bagus, istri cantik dan pintar. Kurang apa lagi? Pak Hartono meletakkan pisau dan garpunya, lalu menatap Lucky dengan tatapan yang jarang dia berikan, tatapan pengakuan. Sebagai mantan hakim agung yang dikenal, tangan besi, dan sangat memegang etika, pujian dari Pak Hartono adalah barang langka. Bapak akui, kamu sudah banyak berubah, Lucky, kata Pak Hartono serius. Dulu Bapak keras sama kamu karena Bapak takut kamu tumbuh jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, integritasnya. Harta itu cuma titipan, tapi kehormatan keluarga itu harga mati. Dan melihat kamu sekarang, bisa memimpin rumah tangga dengan baik, memuliakan istrimu seperti ini, Bapak rasa didikan keras Bapak tidak sia-sia. Hatiku mencelos mendengar kata, integritas. Ironi ini begitu pekat hingga rasanya mencekik leherku. Lucky, pria yang duduk di sana dengan senyum lebar itu, baru saja menggadaikan integritasnya demi seorang gadis yang pantas jadi adiknya sendiri. Dia menerima pujian itu tanpa rasa bersalah sedikitpun. Makasih, Pak, jawab Lucky dengan nada yang dibuat sedewasa mungkin. Lucky selalu ingat pesan Bapak. Setia sama keluarga, kerja keras, jujur. Itu prinsip yang Lucky pegang teguh sampai sekarang. Jujur. Kata itu berdenging di telingaku. Aku meraih gelas wineku, menyesap cairan merah pekat itu untuk menenangkan gejolak di dadaku. Rasanya pahit. Sepahit kenyataan yang sedang kusembunyikan di balik senyumanku. Ngomong-ngomong soal keluarga, Bu Ratna menimpali, mengalihkan topik ranah yang lebih sensitif. Sudah 5 tahun loh. Kapan nih ibu dikasih cucu? Rumah sebesar ini pasti sepi kalau cuma berdua. Kalian gak nunda, kan? Pertanyaan klasik. Biasanya, pertanyaan ini akan membuatku sedih atau tertekan. Tapi malam ini, aku justru bersyukur kami belum memiliki anak. Bayangkan betapa rumitnya perceraian ini jika ada hak asuh anak yang diperebutkan. Tuhan ternyata melindungiku dengan cara yang tidak kusadari sebelumnya. Lucky melirikku sekilas, lalu menggenggam tanganku yang tergeletak di atas meja. Tangannya hangat dan lembab. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingku untuk tidak menarik tanganku dari genggamannya. Doain aja, Bu. Kita lagi usaha kok, kata Lucky sambil meremas tanganku pelan, berakting sebagai suami yang romantis. Mungkin habis proyek ini selesai, kita mau liburan lagi. Secon honeymoon, yang enggak, yang? Aku menatap matanya. Di sana, aku tidak melihat cinta. Aku melihat rasa aman yang palsu.
Dia merasa memiliki kendali penuh atas diriku. Dia pikir aku adalah asetnya yang paling berharga, trofi yang bisa dia pamerkan pada orang tuanya. Iya, Mas, jawabku lembut. Liburan memang kita butuhkan. Biar semuanya jelas dan segar kembali. Makan malam berlanjut dengan obrolan ringan seputar politik dan koleksi tanaman anggrek Bu Ratna. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku menuangkan kembali wine ke gelas Pak Hartono dengan tangan yang stabil, tidak gemetar sedikit pun. Aku tertawa pada lelucon Bu Ratna. Aku memotong steakku dengan tenang, membayangkan bahwa pisau itu sedang membedah setiap kebohongan Lucky satu persatu. Di luar, guruh kembali menggelegar, lebih keras dari sebelumnya. Lampu kristal di atas kami sempat berkedip sekilas. Wah, hujannya awet ya, komentar Pak Hartono sambil melihat ke jendela besar yang menampilkan panorama kota yang buram oleh air. Semoga nggak banjir di jalan pulang nanti. Tenang aja, Pak, kata Lucky santai. Kalau banjir, nginep sini aja. Kamar tamu siap kok. Bella selalu jaga kebersihan rumah ini. Nggak ada debu sedikit pun, apalagi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalimat itu memicu sesuatu dalam diriku. Hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti bekas lipstik di kerah kemeja, atau struk hotel di saku celana, atau CCTV tersembunyi di rak buku. Aku melirik jam tangan. Pukul 20 tepat. Waktunya eksekusi. Panggung sudah siap, penonton sudah kenyang dan nyaman, dan aktor utamanya sudah terlalu percaya diri. Aku meletakkan serbetku di meja dengan gerakan yang sengaja dibuat sedikit tegas, menarik perhatian mereka bertiga. Pak, Bu, Mas Lucky, kataku, mengubah nada suaraku menjadi sedikit lebih formal namun tetap hangat. Mumpung kita lagi kumpul di sini, dan suasana juga lagi enak, aku punya satu kejutan kecil. Kado anniversary spesial yang sudah aku siapkan seminggu ini. Mata Lucky berbinar. Wah, apa tuh yang? Kado buat aku? Buat kita semua, koreksiku. Tapi khususnya buat kamu, Mas. Sebagai pengingat perjalanan cinta kita selama 5 tahun ini. Dan sebagai bukti betapa setianya kita satu sama lain. Aduh, jadi penasaran. Bu Ratna bertepuk tangan kecil. Kita pindah ke ruang tengah ya? Biar lebih enak nontonnya di TV besar. Ajakku. Kami semua bangkit dari kursi. Lucky dengan sigap membantu ibunya berdiri. Pak Hartono berjalan tegap menuju sofa kulit di ruang tengah. Sofa yang sama yang kulihat di layar tabletku 3 hari lalu. Sofa yang menjadi saksi bisu pengkhianatan Lucky. Saat Pak Hartono duduk tepat di sisi kanan sofa, titik persis di mana Lucky memangku karin waktu itu, aku merasakan sensasi dingin merambat di punggungku. Ada kepuasan gelap yang mulai tumbuh. Keadilan sedang mencari jalannya sendiri. Duduk yang nyaman ya, Pak, Bu, kataku sambil mengambil posisi berdiri di samping TV 65 inci yang menempel di dinding. Mas, kamu duduk di tengah, di samping ibu. Lucky menuruti perintahku seperti anak manis. Dia duduk di antara orang tuanya, tersenyum lebar menatap layar TV yang masih gelap. Keluarga bahagia yang sempurna. Sayang sekali, ini adalah adegan terakhir mereka. Aku mengeluarkan ponselku. Aku sambungin ke TV dulu ya. Screen mirroring. Teknologi zaman sekarang memang canggih, komentar Pak Hartono. Iya, Pak. Canggih banget. Jawabku penuh arti. Saking canggihnya, kadang bisa merekam hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Tapi malam ini, kita akan melihat semuanya. Jari telunjukku melayang di atas layar ponsel. Ikon, hubungkan ke TV ruang tamu, sudah menyala. Siap? Tanyaku. Siap dong, seru Lucky. Aku menekan tombol itu. Layar TV berkedip hidup. Pertunjukan dimulai. Layar Smart TV berukuran 65 inci itu menyala terang, memendarkan cahaya ke seluruh penjuru ruang tengah yang sengaja kuredupkan lampunya. Visual pertama yang muncul adalah sebuah slideshow foto berkualitas tinggi, diiringi oleh intro lagu Beautiful in White, lagu yang mengiringi langkahku menuju altar 5 tahun lalu. Foto-foto itu bergerak perlahan dengan efek zoom yang lembut. Foto pertunangan kami di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Foto pernikahan kami yang megah, di mana Pak Hartono terlihat gagah memberikan pidato, dan Bu Ratna menangis haru. Lalu foto bulan madu kami di Bali,
menampilkan Lucky yang menggendongku di pinggir pantai Kuta saat matahari terbenam. Ya ampun, cantiknya. Desis Bu Ratna, tangannya menutup mulut karena terharu. Rasanya baru kemarin ya, Pak. Pak Hartono tersenyum simpul, mengangguk-angguk. Waktu cepat berlalu. Kalian terlihat sangat bahagia di situ. Lucky, yang duduk di tengah, tampak sangat puas. Dia melirikku yang berdiri di samping TV, memberikan flying kiss. Makasih ya, sayang. Kamu memang paling jago bikin ginian. Aku jadi terharu. Aku membalas senyumnya. Senyum yang kutujukan pada nasibnya yang sebentar lagi berakhir. Tunggu, Mas. Bagian terbaiknya belum mulai. Ini baru pemanasan. Musik di TV mulai mencapai bagian chorus, bagian klimaks yang menghentak emosi. Di layar, foto-foto mulai berganti lebih cepat, menunjukkan momen-momen keseharian kami. Makan malam ulang tahun, lebaran bersama keluarga, momen Lucky wisuda S2 yang biayanya 100% ku tanggung. Lalu, tiba-tiba, musik itu berhenti mendadak. Seperti kaset rusak yang pitanya kusut. Layar TV menjadi hitam total selama 2 detik. Hening. Loh? Kok mati? Bel? Tanya Lucky bingung. Sinyalnya jelek ya? Bukan sinyal, Mas. Tunggu sebentar, jawabku tenang. Detik berikutnya, layar kembali menyala. Tapi kali ini, tidak ada lagi musik romantis. Tidak ada lagi filter foto yang estetik. Yang ada hanyalah gambar video dengan resolusi 4K yang tajam, diambil dari sudut pandang atas yang agak miring. Sudut pandang kamera CCTV yang tersembunyi di rak buku. Di pojok kanan atas video, tertera tanggal dan jam dengan jelas, 3 hari yang lalu, pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Suara hujan deras dari rekaman video itu terdengar mengisi ruangan, menggantikan lagu cinta yang tadi. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Di sofa tempat Pak Hartono, Bu Ratna, dan Lucky duduk sekarang, mata mereka terpaku pada layar. Awalnya mereka bingung. Mereka melihat ruang tamu yang sama dengan tempat mereka duduk saat ini. Kemudian, sosok Lucky masuk ke dalam layar. Dia tidak sendiri. Dia menggandeng seorang wanita muda berbaju pastel. Karin. Loh? Itu kan? Lucky menyipitkan mata, tubuhnya menegang seketika. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya mungkin sedang mengalami korsleting, mencoba memproses bagaimana adegan pribadinya bisa ada di layar raksasa ini. Di layar, Lucky di video melempar jasnya. Lalu Karin memeluknya dari belakang. Suara mereka terdengar jernih, memecah kesunyian ruang tengah yang kini terasa mencekam. Gila ya, Mas, apartemen kamu bagus banget. View-nya keren. Suara Karin di TV terdengar manja. Biasa aja kok. Nanti kalau proyek ini gol, kita bisa cari yang lebih bagus lagi. Jawab Lucky di video dengan nada sombong yang khas. Aku melihat wajah Pak Hartono berubah. Alis tebalnya bertaut. Dia menoleh ke arah Lucky di sampingnya, lalu kembali ke layar TV, seolah memastikan bahwa matanya tidak salah lihat. Video berlanjut tanpa ampun. Di layar, Lucky dan Karin duduk di sofa. Sofa yang sama. Pak Hartono secara refleks menggeser duduknya, seolah sofa itu tiba-tiba menjadi panas atau beracun. Istri kamu nggak bakal pulang cepat kan, Mas? Tanya Karin di video sambil menyandarkan kepalanya di bahu Lucky. Nggak mungkin. Bella itu gila kerja. Dia lebih cinta sama berkas perkaranya daripada sama aku. Makanya aku butuh kamu, Rin. Kamu yang ngerti aku, yang bisa bikin aku rileks. Gak kayak dia yang kaku kayak kanebo kering. Ucap Lucky di layar sambil tertawa mengejek. Suara tawa Lucky di video menggema di ruangan itu, menjadi satu-satunya suara di antara keheningan yang mematikan di dunia nyata. Lucky. Bu Ratna berbisik, suaranya bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Gelas wine yang dipegangnya terlepas dari jari-jarinya yang lemas, jatuh menghantam lantai marmer. Prang. Suara pecahan kaca dan noda merah wine yang menyebar di karpet bulu putih, menjadi penanda hancurnya ilusi malam ini. Lucky panik. Dia melompat berdiri, wajahnya merah padam campur pucat, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Matanya liar mencari-cari remote TV. Bella. Matiin. Ini apa-apaan?
Matiin nggak? Teriaknya histeris. Dia lari ke arah meja konsol, mengacak-acak tumpukan majalah mencari remote yang sudah kusembunyikan di dalam laci terkunci di kamarku. Kenapa harus dimatiin, Mas? Tanyaku dingin, masih berdiri tegak di samping TV. Katanya mau lihat bukti, kesuksesan, dan kejujuran. Kamu? Itu buktinya. Di layar, adegan semakin panas. Lucky mulai mencium leher Karin. Tangan mereka mulai bergerilya. Cukup, bentak Pak Hartono. Suaranya menggelegar, lebih keras dari petir di luar sana. Pak Hartono berdiri perlahan. Tubuhnya yang tua namun masih tegap itu gemetar menahan amarah yang meluap-luap. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Dia tidak melihat ke arah TV lagi, matanya terkunci pada putranya sendiri. Lucky berbalik, menatap ayahnya dengan tatapan ketakutan seorang anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Pak, dengerin Lucky dulu. Itu rekayasa. Itu deepfake. Sekarang teknologi canggih. Pak, Bella pasti. Diam kamu, hardik Pak Hartono. Napasnya memburu. Kamu pikir bapakmu ini bodoh? Kamu pikir saya tidak kenal suara anak saya sendiri? Kamu pikir saya tidak tahu tabiat kamu yang selalu mencari jalan pintas? Video di TV berganti slide. Kini bukan lagi video CCTV, tapi deretan bukti mutasi rekening yang sudah kuperbesar. Plaza Indonesia, Jewelry Store, IDR 25 juta. The Trans Luxury Hotel Bandung, IDR 4.500.000. Transfer Kerek. BCA N Karin, IDR 10 juta. Lihat itu, Pak. Kataku, menunjuk layar dengan tenang layaknya sedang presentasi di ruang sidang. Itu uang dari rekening bersama kami. Uang yang sebagian besar saya transfer dari gaji saya. Dipakai Lucky untuk membelikan kalung berlian asistennya, sementara dia bilang ke bapak dia sedang menabung untuk masa depan. Astaga ya Tuhan. Bu Ratna menangis terseduh-seduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lucky, kenapa kamu tega begini? Nak? Kenapa kamu jahat sekali sama Bella? Lucky terpojok. Dia mundur selangkah, menabrak meja kopi. Bu, bukan gitu. Bella itu bohong. Dia memanipulasi data. Dia mau ngejebak aku. Lucky mencoba meraih tangan Bu Ratna, mencari perlindungan pada ibunya seperti yang selalu dia lakukan seumur hidupnya. Bu, percaya sama Lucky. Bu Ratna menepis tangan anaknya kasar. Tatapannya yang biasanya lembut kini penuh kekecewaan mendalam. Jangan sentuh ibu. Ibu jijik sama kamu. Kata-kata itu menghantam Lucky lebih keras daripada pukulan fisik. Ibunya, pendukung utamanya, kini menatapnya dengan jijik. Pak Hartono melangkah maju mendekati Lucky. Aura mantan hakim agung itu keluar sepenuhnya. Aura yang biasa membuat koruptor gemetar di kursi pesakitan. Saya mendidik kamu dengan disiplin supaya kamu jadi laki-laki terhormat. Suara Pak Hartono rendah tapi tajam, menusuk tulang. Saya banggakan kamu di depan teman-teman saya. Saya puji kamu tadi di meja makan. Pak Hartono berhenti tepat di depan wajah Lucky. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Ternyata, kamu cuma sampah yang berbungkus dasi sutra. Pak. Lucky merengek, air mata mulai menggenang di matanya. Maafin Lucky, Pak. Lucky hilaf. Lucky janji nggak bakal. Plah, tamparan itu begitu keras dan cepat hingga aku nyaris tidak melihat gerakannya. Kepala Lucky terlempar ke samping. Bunyi kulit beradu dengan kulit menggema di ruangan yang sunyi itu, lebih nyaring dari pecahan gelas tadi. Lucky memegangi pipinya yang langsung merah padam. Dia menatap ayahnya dengan syok, mulutnya menganga tak percaya. Seumur hidup, Pak Hartono tidak pernah memukulnya. Marah, ya. Membentak, sering. Tapi kekerasan fisik, tidak pernah. Ini adalah puncak dari kekecewaan seorang ayah yang hatinya hancur lebur. Saya tidak membesarkan kamu untuk jadi laki-laki murahan. Bentak Pak Hartono, napasnya tersengal. Dia menunjuk pintu keluar dengan jari telunjuk yang gemetar. Keluar kamu dari sini, sekarang. Pak? Tapi di luar hujan badai, Lucky mencoba beralasan. Saya tidak peduli, teriak Pak Hartono.
Keluar. Jangan sampai saya yang menyeret kamu keluar. Lucky menatapku, memohon pertolongan. Bel, tolongin aku, kasih tahu Bapak. Aku menatapnya datar. Wajahku tanpa ekspresi. Aku berjalan perlahan ke meja makan, mengambil gelas wineku yang masih utuh, lalu kembali menatapnya. Kamu dengar Bapak, Mas, kataku dingin. Ini apartemenku. Sertifikatnya atas namaku. Kuncinya milikku. Dan malam ini, kamu bukan lagi siapa-siapa di sini. Lucky memandang sekeliling, pada kemewahan yang selama ini dia nikmati, pada orang tuanya yang membuang muka, dan pada istrinya yang kini berubah menjadi algojo. Dia sadar, dia telah kalah telak. Dengan langkah gontai, dia mengambil jasnya yang tergeletak di kursi makan. Dia berjalan menuju pintu utama, diiringi tatapan dingin kami bertiga. Saat pintu apartemen tertutup di belakangnya, suara hujan deras di luar terdengar semakin jelas, siap menyambut Lucky yang kini tidak punya tempat bernaung. Di layar TV, video itu akhirnya berhenti, kembali menampilkan foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia. Sebuah nisan digital untuk pernikahan yang baru saja mati. Hening. Sebuah keheningan yang bukan kosong, melainkan padat. Seolah-olah seluruh molekul udara di dalam penthouse mewah itu tiba-tiba membeku, menyedot semua suara, menyisakan denging telinga yang menyakitkan. Video di layar televisi pintar 65 inci itu telah berhenti berputar, kembali menampilkan slideshow foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia, sebuah kontras yang begitu tajam hingga rasanya seperti ejekan setan. Hujan badai di luar jendela kaca setinggi langit-langit seakan menjadi satu-satunya hal yang berani bersuara, menghantam kaca dengan ritme yang kacau, persis seperti detak jantung setiap orang yang ada di ruangan ini, kecuali aku. Detak jantungku stabil, dingin, dan teratur. Seperti metronom yang menghitung mundur detik-detik kehancuran seseorang. Lucky masih berdiri mematung di dekat meja konsol, tempat dia tadi panik mengacak-acak majalah mencari remote TV yang tak akan pernah dia temukan. Wajahnya yang tadi gagah dan penuh percaya diri kini luntur sepenuhnya. Warna kulitnya berubah menjadi abu-abu pucat, seperti mayat yang darahnya telah dikuras habis. Mulutnya terbuka sedikit, rahang bawahnya bergetar, mencoba memproduksi kata-kata yang tersangkut di tenggorokan yang kering. Bu Ratna, wanita yang selama ini kukenal sebagai sosok ibu mertua yang anggun dan selalu menjaga citra, masih duduk terpaku di sofa. Tangannya yang gemetar menutupi separuh wajahnya, sementara matanya, yang melebar karena syok, menatap nanar ke arah layar TV yang kini menampilkan foto Lucky mencium keningku saat resepsi. Dia baru saja melihat putranya, darah dagingnya sendiri, melakukan hal-hal yang tak terbayangkan dengan wanita lain di sofa yang sama yang kini dia duduki. Dan Pak Hartono, mantan Hakim Agung itu tidak bergerak. Dia duduk tegak, kedua tangannya mencengkeram lututnya sendiri dengan kekuatan yang begitu besar hingga buku-buku jarinya memutih, seputih tulang. Dia tidak menatap Lucky. Dia tidak menatapku. Tatapannya lurus ke depan, kosong namun membara, seolah sedang menatap neraka yang baru saja terbuka di ruang tamunya. Aura kewibawaan yang biasanya menyelimutinya kini bercampur dengan aura kegelapan yang mengerikan, aura seorang penegak hukum yang baru saja menyadari bahwa dia telah gagal menegakkan hukum di rumahnya sendiri. Pak! Suara Lucky akhirnya keluar, serak dan pecah, memecahkan keheningan itu seperti kaca yang dilempar batu. Pak, dengerin Lucky dulu. Lucky melangkah maju, tangannya terulur ke arah ayahnya. Gerakannya kaku, putus asa. Itu semua rekayasa, Pak. Zaman sekarang video bisa diedit. Itu deep fake. Bella pasti bayar orang buat bikin itu karena dia cemburu buta. Dia mau ngejebak aku, Pak. Aku hanya berdiri di samping televisi, melipat kedua tanganku di dada, menatap Lucky dengan tatapan datar. Betapa menyedihkannya dia. Di detik-detik terakhir pun, insting pertamanya adalah menyalahkan orang lain. Dia tidak sadar bahwa pembelaan konyol itu justru semakin menggali kuburannya sendiri. Rekayasa? Satu kata itu keluar dari mulut Pak Hartono. Pelan. Rendah. Namun getarannya merambat ke seluruh ruangan, lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Pak Hartono perlahan menoleh. Lehernya berputar kaku seolah engselnya berkarat. Dia menatap putranya. Tatapan itu, aku belum pernah melihat tatapan seperti itu seumur hidupku.
Itu bukan tatapan kemarahan biasa. Itu adalah tatapan jijik yang murni. Tatapan seseorang melihat kotoran yang menempel di sol sepatunya. Kamu bilang itu rekayasa? Ulang Pak Hartono. Suaranya mulai naik 1 oktav, getaran amarah mulai terdengar jelas. Iya, Pak. Sumpah demi Tuhan. Lucky semakin panik. Kini dia berlutut di dekat kaki ibunya, mencoba mencari perlindungan. Bu, ibu percaya sama Lucky kan? Lucky nggak mungkin kayak gitu. Bella itu manipulatif. Bu, dia pengacara, dia pinter muter balik fakta. Bu Ratna menatap putranya yang berlutut di kakinya. Air mata mulai mengalir deras di pipi wanita parubaya itu, melunturkan bedak mahalnya. Lucky. Isak Bu Ratna, suaranya bergetar hebat. Baju yang dipakai perempuan itu, tas yang dia bawa. Ibu lihat notifikasi tagihan kartu kredit yang nyasar ke email Bapak bulan lalu. Waktu itu kamu bilang itu tagihan klien yang kamu talangi. Ibu percaya. Tapi ternyata... Bu Ratna menarik napas panjang, tersedak oleh tangisnya sendiri. Ternyata kamu belikan untuk pelacur itu pakai uang istrimu. Bu, enggak gitu. Itu salah paham. Diam. Bentakan Pak Hartono meledak seperti guntur di dalam ruangan. Dia berdiri seketika, begitu cepat untuk pria seusianya, hingga kursi yang didudukinya terdorong ke belakang dan jatuh berdebum. Pak Hartono melangkah mendekati Lucky. Setiap langkahnya terdengar berat di lantai marmer. Dia berdiri menjulang di atas putranya yang masih berlutut. Berdiri kamu, perintah Pak Hartono dingin. Lucky mendongak, matanya basah oleh air mata buaya. Pak, ampun. Saya bilang berdiri. Lucky buru-buru berdiri dengan kaki gemetar. Tingginya hampir sama dengan ayahnya, tapi nyalinya menciut hingga seukuran semut. Kamu pikir bapakmu ini bodoh? Hah? Desis Pak Hartono, wajahnya kini merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Bau alkohol dari wine yang diminum Lucky bercampur dengan keringat dingin ketakutan menguar dari tubuhnya. Puluhan tahun saya duduk di kursi hakim, Lucky. Puluhan tahun saya menghadapi pembohong, penipu, koruptor, pembunuh. Saya bisa mencium bau kebohongan dari jarak 1 kilometer. Dan malam ini, Pak Hartono menunjuk dada Lucky dengan telunjuknya yang keras, menusuk ulu hati putranya. Malam ini saya mencium bau busuk yang paling menyengat dari kamu. Video itu ada suaranya. Lucky, lanjut Pak Hartono, suaranya bergetar menahan murka. Saya kenal suara kamu sejak kamu baru bisa menangis di inkubator. Saya kenal cara kamu tertawa. Saya kenal nada sombong kamu saat kamu meremehkan istrimu. Kamu bilang Bella kaku? Kamu bilang dia gila kerja? Hah? Pak, itu cuma omongan lepas. Lucky lagi stres. Stres? Potong Pak Hartono. Bella kerja siang malam di SCBD, menembus macet, menghadapi klien-klien sulit. Demi apa? Demi membayar atap yang melindungi kepalamu ini. Demi membayar mobil yang kamu pakai untuk menjemput perempuan murahan itu. Dan kamu berani bilang kamu stres. Aku melihat Pak Hartono mengangkat tangannya. Tangan yang dulu sering mengelus kepala Lucky saat dia juara kelas. Tangan yang menandatangani ijazah kelulusannya. Plah, suara tamparan itu terdengar begitu mengerikan. Keras, kering, dan menyakitkan. Kepala Lucky terlempar ke samping kanan saking kerasnya tamparan itu. Sudut bibirnya pecah seketika, darah segar menetes membasahi kemeja batik sutra mahalnya. Lucky terhuyung ke belakang, menabrak meja kopi hingga vas bunga kristal di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Arg. Lucky memegangi pipinya, menatap ayahnya dengan pandangan tidak percaya. Seumur hidupnya, dia tidak pernah disentuh secara fisik oleh ayahnya. Dimarahi, ya. Diceramahi, sering. Tapi dipukul, tidak pernah. Lucky adalah anak emas, anak kebanggaan. Pak. Rintihnya. Jangan panggil saya papa, kata Pak Hartono dengan napas tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat, seolah oksigen di ruangan itu menipis. Saya tidak pernah mendidik seorang pengecut. Saya tidak pernah membesarkan laki-laki yang berani makan dari keringat istrinya, lalu menikamnya dari belakang. Kamu bukan anak saya malam ini.
Kamu cuma parasit. Bu Ratna menjerit tertahan melihat darah di bibir anaknya, tapi dia tidak bergerak untuk menolong. Rasa kecewanya terlalu dalam, mengalahkan naluri keibuannya. Dia hanya bisa menangis, memeluk lututnya sendiri, terguncang oleh hancurnya gambaran keluarga sempurna yang selama ini dia banggakan di depan teman-teman arisannya. Aku berjalan perlahan mendekati mereka, langkahku tenang, sepatu hak tinggiku beradu tegas dengan lantai. Aku berhenti tepat di samping Pak Hartono, menatap Luki yang masih memegangi pipinya. Sakit, Mas? Tanyaku pelan. Luki menatapku dengan kebencian yang menyala-nyala. Puas kamu? Hah? Puas kamu mempermalukan aku di depan orang tuaku? Istri macam apa kamu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Istri macam apa aku? Pertanyaan yang bagus. Aku adalah istri yang membayar lunas apartemen ini bulan lalu, agar kamu bisa pamer ke teman-temanmu. Aku adalah istri yang mentransfer 10 juta setiap tanggal 25 ke rekening pribadimu, karena gajimu habis untuk cicilan game konsole dan modifikasi mobil. Aku adalah istri yang kamu sebut, kanebo kering, di depan pelacurmu itu. Aku mengambil tablet yang tergeletak di meja, menyalakan layarnya, dan menghadapkannya ke wajah Luki. Layar itu menampilkan ringkasan mutasi rekening. 25 juta untuk kalung berlian, bacaku dengan nada datar. 4,5 juta untuk hotel di Bandung. 10 juta transfer tunai ke Karin. Total kerugian rumah tangga kita dalam 6 bulan terakhir mencapai hampir 150 juta rupiah. Uang siapa itu? Mas? Uang gajimu? Jangan bercanda. Gajimu bahkan gak cukup buat bayar kartu kreditmu sendiri. Luki terdiam. Fakta adalah senjata yang tidak bisa dia lawan. Pak Hartono merebut tablet itu dari tanganku. Matanya memindai angka-angka itu dengan cepat. Semakin dia membaca, semakin merah wajahnya. Astagfirullah. Gumam Pak Hartono. Kamu mencuri, Luki. Kamu mencuri dari istrimu sendiri. Ini tindak pidana. Penggelapan dalam rumah tangga. Pak Hartono melempar tablet itu ke sofa, lalu merogoh saku jasnya. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang masih gemetar karena amarah. Mau apa papa? Tanya Luki ketakutan melihat ayahnya membuka kontak telepon. Menyelesaikan apa yang seharusnya saya selesaikan sejak dulu. Memotong dahan busuk sebelum merusak pohonnya. Jawab Pak Hartono dingin. Dia menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, Dirman? Ya, ini saya, Hartono. Maaf mengganggu malam-malam. Luki membelalak. Pak, jangan Pak, itu Pak Dirman CEO kantor Luki. Pak Hartono mengabaikan rengekan anaknya. Dia berbalik memunggungi Luki, menatap ke arah jendela yang gelap. Saya mau bicara soal Luki. Ya, soal rekomendasi promosi regional director yang saya sampaikan minggu lalu. Saya tarik kembali. Ya, kamu tidak salah dengar. Saya cabut rekomendasi itu. Pak, jangan Pak. Itu karir Luki. Luki udah kerja keras 3 tahun buat posisi itu. Luki mencoba maju untuk merebut ponsel ayahnya, tapi aku dengan sigap melangkah menghalanginya. Tatapanku memperingatkannya, 1 langkah lagi, dan aku akan pastikan kamu hancur lebih dari ini. Luki berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Dia hanya bisa mendengar masa depannya dihancurkan kalimat demi kalimat oleh ayahnya sendiri. Bukan cuma itu, Dir, lanjut Pak Hartono di telepon, suaranya tegas tanpa keraguan. Sebagai pemegang saham minoritas dan penasihat hukum di grup kalian, saya minta kamu lakukan audit forensik terhadap semua proyek yang dipegang Luki setahun terakhir. Saya punya alasan kuat untuk menduga ada markup anggaran dan penyalahgunaan dana operasional untuk kepentingan pribadi. Hening sejenak. Suara Pak Hartono terdengar lagi, kali ini lebih kejam. Kalau terbukti, dan saya yakin terbukti, pecat dia. Tidak usah pakai pesangon. Bila perlu, bawa ke ranah hukum. Saya tidak akan campur tangan. Saya tidak akan membela. Anggap saja ini pelajaran etika profesi yang gagal saya ajarkan di rumah. Terima kasih, Dirman. Malam. Sambungan diputus. Luki jatuh terduduk di lantai. Kakinya lemas seolah tulangnya dicabut. Karirnya, reputasinya, masa depannya, baru saja dieksekusi mati dalam pembicaraan telepon kurang dari 2 menit.
Kenapa, Pak? Bisik Lucky, air matanya menetes jatuh ke lantai marmer. Papa tega banget sama anak sendiri. Pak Hartono berbalik, menatap Lucky dengan pandangan yang kini bercampur antara kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Justru karena kamu anak saya harus melakukan ini, kata Pak Hartono parau. Kalau saya biarkan, kamu akan merasa bisa lolos dari segalanya. Kamu akan jadi monster yang merasa berhak menginjak-injak orang lain, termasuk istrimu, karena merasa punya backing bapakmu. Malam ini, privilese itu saya cabut. Belajar hidup jadi laki-laki, Lucky. Mulai dari nol. Mulai dari sampah, tempat kamu berada sekarang. Pak Hartono kemudian menoleh padaku. Bella. Ya, Pak. Usir dia, perintahnya singkat. Kata-kata itu adalah musik di telingaku. Restu penuh dari sang patriarki. Baik, Pak, jawabku. Aku berjalan menuju pintu utama, membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin dan basah langsung menyerbu masuk ke dalam apartemen yang hangat, membawa aroma hujan dan tanah basah. Keluar, Mas, kataku, menunjuk ke arah lorong apartemen yang kosong. Lucky mendongak, menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. Bel di luar badai. Aku mau tidur di mana? Dompetku, kartu kreditku ada di meja kamar. Kartu kredit itu tambahannya, kan? Kartu tambahanku, koreksiku tajam. Sudah aku blokir 5 menit yang lalu lewat aplikasi mobile banking. Kamu nggak bisa pakai lagi. Dan soal tidur di mana, mungkin Karin mau menampungmu? Atau mungkin kamu bisa tidur di lobi kantor yang sebentar lagi akan memecatmu. Ibu. Lucky mencoba taktik terakhir, menatap ibunya. Bu Ratna memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya di bantal sofa, menangis semakin keras. Dia tidak sanggup melihat anaknya diusir, tapi dia juga tahu dia tidak berhak menahannya. Rasa malunya pada menantunya terlalu besar. Keluar sekarang, atau aku panggil security gedung untuk menyeretmu. Ingat, Mas, aku kenal Danru security sini dengan baik. Kamu mau dipermalukan lebih parah lagi ditonton tetangga satu lantai? Ancamku. Lucky berdiri perlahan. Dia menyeka darah di sudut bibirnya dengan punggung tangan. Dia menatap sekeliling ruangan penthouse mewah itu, sofa Italia, lampu kristal, lukisan abstrak mahal, menyadari bahwa ini adalah kali terakhir dia melihat semua kemewahan ini. Dia berjalan gontai menuju pintu, tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya dan ponsel yang wallpapernya menjadi awal petaka ini. Kunci mobilnya masih tergeletak di meja konsol, tapi aku sudah mengamankannya tadi. Dia tidak berani mengambilnya. Saat dia melewati ambang pintu, dia berhenti sejenak, menoleh padaku. Matanya penuh dendam. Kamu bakal nyesel, Bel. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Kamu itu cuma wanita karir yang kesepian. Desisnya. Aku tertawa kecil. Lebih baik kesepian di dalam penthouse mewah daripada berdua dengan pengkhianat di jalanan. Selamat menikmati hujan, Mas. Blam. Aku membanting pintu tepat di depan wajahnya. Aku segera memutar kunci, mengaktifkan smart lock, dan memasang rantai pengaman. Tubuhku bersandar di daun pintu yang tertutup. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih bersih meski masih ada sisa ketegangan. Di ruang tengah, suara tangis Bu Ratna masih terdengar, diselingi suara Pak Hartono yang mencoba menenangkan istrinya dengan nada yang rapuh. Aku membiarkan mereka sejenak. Aku butuh detik ini untuk diriku sendiri. Aku mengangkat tanganku, melihat jari-jariku yang tidak lagi memakai cincin kawin. Cincin itu sudah kulepas dan kuletakkan di laci meja rias pagi tadi. Jariku terasa ringan. Hidupku terasa ringan. Babak 1 selesai, bisikku pada pintu yang terkunci. Sekarang, kita pastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. 30 hari. Hanya butuh waktu 30 hari untuk meruntuhkan kehidupan seseorang yang dibangun di atas pondasi pasir kebohongan. Jika ada yang bertanya bagaimana rasanya menghancurkan hidup mantan suami sendiri, jawabanku sederhana, rasanya seperti merenovasi rumah tua yang penuh rayap. Capek, berdebu, bising, tapi hasil akhirnya adalah struktur yang kokoh dan bersih. Pagi ini, Jakarta menyapaku dengan langit biru yang cerah, kontras dengan badai yang terjadi sebulan lalu.
Aku duduk di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ruangannya tidak terlalu besar, bercat putih kusam dengan meja kayu panjang di tengahnya. AC di ruangan itu berdengung pelan, berusaha melawan panasnya udara Jakarta. Aku duduk di sisi kanan, didampingi oleh Rini, sahabat sekaligus rekan kerjaku di firma hukum yang kini menjadi kuasa hukumku. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih dari Chanel, rambutku tergerai rapi hasil blow salon tadi pagi, dan wajahku dipoles make-up tipis yang menonjolkan kesegaran. Aku terlihat seperti pemenang. Di sisi kiri meja, duduk Lucky. Atau setidaknya, seseorang yang dulunya adalah Lucky. Penampilannya berantakan. Kemejanya kusut, terlihat sudah dipakai beberapa kali tanpa disetrika. Rambutnya agak gondrong dan berminyak. Ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Aura keangkuhan yang dulu selalu melekat padanya kini lenyap, digantikan oleh aura keputusasaan yang menyedihkan. Dia datang sendirian, tanpa pengacara. Mungkin karena dia tidak punya uang untuk menyewanya, atau mungkin karena tidak ada pengacara yang mau membela kasus yang sudah jelas kalah telak ini. Mediator, seorang hakim parubaya dengan wajah lelah, membuka berkas di depannya. Baik, Saudara Lucky dan Saudari Bella. Ini adalah mediasi terakhir. Sesuai agenda, kita akan membahas kesepakatan perceraian dan pembagian harta bersama, jika ada. Apakah ada itikat untuk rujuk? Tanya hakim mediator itu, sebuah pertanyaan formalitas yang wajib ditanyakan. Tidak. Jawabku cepat dan tegas. Lucky menatapku, matanya memelas. Bel, apa nggak bisa kita coba lagi? Aku udah berubah. Bel, sebulan ini aku udah merenung. Aku salah. Aku hilaf. Kasih aku kesempatan kedua. Suaranya serak. Aku bisa mencium bau rokok murah yang samar dari arahnya. Aku menatapnya lurus. Mas, kesempatan kedua itu untuk orang yang melakukan kesalahan kecil, bukan untuk orang yang berselingkuh, menggelapkan uang istri, dan menghina istrinya sendiri di depan pelacurnya. Rini, pengacaraku, membuka map tebal di hadapannya. Yang mulia hakim mediator, klien saya tetap pada gugatannya. Dan mengenai harta Gonogini, kami memiliki bukti lengkap bahwa hampir 95% aset yang diperoleh selama pernikahan dibeli menggunakan dana pribadi klien saya, Saudari Bella. Termasuk apartemen, mobil, dan isi perabotan. Saudara Lucky terbukti tidak memberikan nafkah yang layak. Bahkan justru menggunakan uang istri untuk kepentingan pribadi yang melanggar norma pernikahan. Rini menyodorkan tumpukan bukti, rekening koran, bukti transfer, dan akta notaris perjanjian pranikah yang untungnya sempat kubuat dulu atas desakan ayahku, sebelum beliau meninggal. Perjanjian pisah harta. Sebuah dokumen sakti yang kini menjadi pedang pemungkas. Lucky menatap tumpukan kertas itu dengan putus asa. Tapi, aku kan suami. Aku juga punya andil menjaga rumah. Menjaga rumah dengan membawa wanita lain masuk, potongku tajam. Rekaman CCTV itu sudah kami lampirkan sebagai bukti perselingkuhan. Mas, kamu mau kita putar lagi di sini? Wajah Lucky memucat. Dia menggeleng cepat. Enggak, jangan. Kalau begitu, tanda tangani ini, kataku sambil menyodorkan draft kesepakatan cerai. Kamu keluar dari pernikahan ini tanpa membawa apa-apa, kecuali pakaian dan barang-barang pribadimu yang sudah kukirim ke kosanmu. Tidak ada tuntutan harta Gonogini. Tidak ada tunjangan pasca perceraian. Lucky menatap pulpen di atas meja itu, seolah benda itu adalah pisau yang akan memotong lehernya. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Dia menatapku sekali lagi, mencari sisa-sisa cinta di mataku. Tapi dia tidak menemukan apa-apa selain tembok es. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani dokumen itu. Srek. Srek. Bunyi goresan pena di atas kertas itu adalah suara paling merdu yang pernah kudengar. Itu adalah suara rantai yang putus. Suara kebebasan. Saat kami keluar dari gedung pengadilan, matahari sudah tinggi. Panas terik menyengat kulit. Lucky mencoba mengejarku di parkiran. Bel, tunggu. Aku berhenti di samping mobil Mercedes hitamku, mobil yang dulu sering dipakai Lucky untuk bergaya. Aku berbalik, memakai kacamata hitamku untuk menutupi ekspresiku. Apalagi? Aku butuh bantuan. Bel, kata Lucky, suaranya merendah,
penuh malu. Aku benar-benar hancur. Karin ninggalin aku. Aku tertawa kecil. Tentu saja. Berita itu sudah sampai ke telingaku seminggu yang lalu. Aku melangkah mendekat, menurunkan kacamata hitamku sedikit. Oh ya? Kenapa? Bukannya dia cinta mati sama kamu? Kamu yang ngerti aku, Mas, katanya kan. Lucky menunduk, menendang kerikil di aspal. Dia, begitu aku dipecat dan kartu kreditku mati, dia langsung berubah. Dia bilang dia nggak bisa hidup susah. Dia pergi sama pengusaha batu bara, Bel. Dia bawa kabur kalung berlian yang aku beliin itu. Ironis ya, komentarku sinis. Kamu mencuri uangku untuk membelikan dia berlian, dan dia mencuri berlian itu dari kamu. Siklus karma yang sempurna. Bel, tolonglah. Lucky memelas, wajahnya benar-benar putus asa. Pinjami aku uang. Sedikit aja. Buat bayar kosan bulan depan. Aku janji bakal ganti kalau udah dapat kerja. Sekarang susah banget cari kerja, Bel. Namaku di blacklist di mana-mana. Bapak benar-benar nutup semua pintu. Baguslah kalau Bapak konsisten, kataku dalam hati. Aku membuka dompetku. Lucky tampak berbinar, matanya penuh harap. Aku mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah. Hanya selembar. Ini, kataku sambil mengulurkan uang merah itu. Buat ongkos ojek kamu pulang. Atau buat beli makan siang di warteg. Lucky menatap uang itu dengan hina, tapi tangannya tetap bergerak mengambilnya. Harga dirinya sudah jatuh ke titik nol. Cuma 100.000, Bel, kita pernah nikah 5 tahun. 100.000 itu lebih berharga daripada harga diri kamu sekarang. Mas, potongku. Dan soal pinjaman maaf, Bang Bella sudah tutup permanen untuk nasabah bermasalah seperti kamu. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan menyalakan mesin. AC mobil langsung menyembur dingin, mengusir panasnya Jakarta. Aku melihat Lucky dari kaca spion, berdiri terpaku di tengah parkiran yang panas, memegang selembar uang 100.000, tampak kecil dan menyedihkan. Aku menginjak gas, meninggalkan masa lalu itu di belakang, tertutup debu jalanan. Sore harinya, aku kembali ke apartemen. Suasananya sudah benar-benar berbeda. Selama sebulan ini, aku melakukan perombakan total. Wallpaper dinding ruang tamu yang dulu dipilih Lucky, warna abu-abu maskulin yang suram, sudah kuganti dengan warna krem hangat yang elegan. Karpet bulu tempat gelas wine pecah sudah kubuang, diganti dengan karpet sutra Persia yang harganya setara dengan gaji Lucky setahun. Sofa tempat perselingkuhan itu terjadi, sudah lenyap. Kini ada sofa LC besar berwarna navy blue dari Blue Drew yang sangat nyaman. Aku juga mengubah tata letak furnitur, membuang semua energi buruk yang tersisa. Aku meletakkan tas kerjaku di meja marmer. Ponselku berbunyi. Panggilan masuk dari ibu mertua. Ralat, mantan ibu mertua. Aku belum sempat mengganti nama kontaknya. Halo, Bu, sapaku ramah. Halo, Bella sayang. Suara Bu Ratna terdengar lembut, meski masih menyeratkan kesedihan. Kamu sudah pulang kerja, Nak? Sudah, Bu. Baru saja sampai apartemen. Bella, Ibu cuma mau bilang terima kasih ya. Tadi pengacara kamu kasih kabar kalau prosesnya lancar. Maafin Ibu nggak bisa datang tadi. Ibu nggak kuat lihat Lucky. Nggak apa-apa, Bu. Bella ngerti kok. Ibu sehat kan? Sehat fisik, tapi hati Ibu masih perih. Nak, tadi Bapak juga diam saja seharian di ruang kerja. Dia merasa bersalah sekali sama kamu. Oh ya, Bel, Bapak titip pesan. Katanya sertifikat tanah yang di Bogor itu, Bapak mau kasih kuasa jualnya ke kamu saja. Bapak lebih percaya kamu yang urus legalitasnya daripada orang lain. Aku tersenyum. Kepercayaan ini mahal harganya. Baik, Bu, nanti Bella urus. Sampaikan salam hormat Bella buat Bapak ya. Bilang sama Bapak, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Bella sudah baik-baik saja. Iya, Nak, kamu memang wanita kuat. Ibu bangga pernah punya menantu seperti kamu. Pintu rumah kami selalu terbuka buat kamu ya, Bel. Jangan sungkan main ke Menteng. Kami sudah anggap kamu anak sendiri, terlepas dari kelakuan bejat Lucky.
Terima kasih, Bu. Bella pasti main kapan-kapan. Aku menutup telepon dengan perasaan hangat. Aku kehilangan suami, tapi aku memenangkan hati orang tuanya. Itu kemenangan strategis yang tidak ternilai. Lucky tidak hanya kehilangan istri, dia kehilangan dukungan utama dalam hidupnya. Aku berjalan ke dapur, membuka kulkas side by side yang penuh dengan makanan sehat dan minuman premium. Tidak ada lagi stok bir murahan milik Lucky yang memenuhi rak. Aku mengambil sebotol sparkling water, menuangkannya ke gelas kristal, dan menambahkan irisan lemon. Aku membawa gelasku ke balkon. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu yang dramatis. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu, menciptakan konstelasi bintang buatan yang memukau. Aku berdiri di pinggir balkon, angin sore menerpa wajahku lembut. Aku mengingat kembali momen 5 tahun lalu, saat aku berdiri di balkon ini bersama Lucky, merayakan pembelian apartemen ini. Saat itu aku berpikir aku memiliki segalanya. Ternyata aku salah. Saat itu aku sedang memelihara bom waktu. Sekarang, bom itu sudah meledak. Puing-puingnya sudah kubersihkan. Dan yang tersisa adalah lahan kosong yang siap dibangun kembali dengan desain yang jauh lebih indah. Aku menyesap minumanku. Rasanya segar, tajam, dan melegakan. Di bawah sana, di antara jutaan manusia di Jakarta, Lucky mungkin sedang makan nasi bungkus di kamar kos sempitnya yang panas, meratapi nasib, menyalahkan dunia atas kehancurannya sendiri. Karin mungkin sedang merayu mangsa barunya. Dan aku adalah Bella. Pengacara sukses. Pemilik penthouse di Senopati. Wanita yang mandiri secara finansial dan emosional. Janda kembang yang kaya raya dan bahagia. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri, dan melihat satu foto terakhir yang kusimpan. Bukan foto Lucky, melainkan foto selfieku sendiri yang baru kuambil di mobil tadi. Wajahku cerah, mataku bersinar, senyumku tulus. Tidak ada lagi beban. Aku menekan tombol hapus pada folder bernama Kado Anniversary, yang berisi semua bukti perselingkuhan Lucky. Delete all. Confirm. Data itu hilang selamanya dari ponselku. Aku tidak butuh lagi. Aku tidak perlu melihat ke belakang. Aku mengangkat gelas tinggiku ke arah Cakrawala Jakarta. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pada angin yang berhembus. Dan selamat datang, kebebasan. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam istanaku yang megah, menutup pintu kaca balkon, dan membiarkan malam ini menjadi milikku sepenuhnya.